Selamat berjumpa kembali di channel Likitip Wijaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyajikan materi tentang pengukuran arus dan tegangan listrik. Selanjutnya, tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah terkait dengan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik kita akan bedakan menjadi dua, yaitu ada rangkaian arus arah atau direct current yang dikenal dengan DC, dan ada rangkaian arus bolak-balik atau alternating current yang kita kenal dengan AC. Nah, apa itu rangkaian arus arah? Rangkaian arus arah itu adalah merupakan rangkaian listrik yang memiliki nilai dan arah arus yang tetap. Nah, contohnya adalah rangkaian pada peralatan elektronik seperti jam dinding, kamera digital, laptop, handphone, dan mainan elektronik lainnya yang membutuhkan baterai yang merupakan sumber arus arah atau yang kita kenal dengan DC. Nah, dilihat dari grafiknya, nah kita akan perhatikan bahwa grafiknya itu adalah berupa grafik yang tetap, jadi tidak ada fluktuasi yang merupakan garis lurus. Nah, sebaliknya, kalau kita perhatikan rangkaian arus bolak-balik, ini adalah merupakan rangkaian listrik yang memiliki nilai dan arah arus yang berubah-ubah terhadap waktu ya. Yang contohnya adalah rangkaian pada listrik PLN. Jadi peralatan rumah tangga seperti lampu, setrika, kipas angin, penanak nasi, dan televisi. Nah, semua itu menggunakan rangkaian listrik arus bolak-balik. Nah, sebagai gambarannya dapat kita lihat dari grafiknya, itu adalah grafik yang nilainya itu berubah terhadap waktu. Jadi bisa pada posisi 0, kemudian ada maksimum, kembali ke 0, dan minimum. Nah, jadi inilah yang kita kenal dengan arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik yang mengikuti pola grafik seperti ini. Nah, itulah gambaran awal terkait dengan rangkaian listrik. Nah, sekarang kita lanjut dengan arus listrik. Jadi kalau kita gambarkan, nah seperti ini proses terjadinya bagaimana sebuah hubungan antara sumber tegangan, kemudian dengan stop kontak, dan sampai menyalanya lampu. Nah, kita pahami itu apa itu arus listrik. Arus listrik itu adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian setiap satuan waktu. Nah, jadi adanya aliran ya, jadi ada muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Nah, arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar antar dua titik. Nah, semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Jadi kalau kita bayangkan ya, seperti air ya yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itulah analoginya kalau kita bawa ke arus listrik, jadi dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Nah, jadi satuan arus listrik dalam internasional yaitu ampere, yang dimana dalam tulisan rumus arus listrik dituliskan dengan simbol I atau current. Nah, kita masuk ke kuat arus listrik dengan simbol I. Itu kuat arus listrik itu adalah besarnya arus listrik yang didefinisikan itu adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu pengantar setiap satuan waktu. Nah, seperti ini. Jadi jumlah arus yang mengalir dalam satu penampang setiap satuan waktu yang kita rumuskan dengan I sama dengan Q per T. Nah, dimana jadi I adalah kuat listrik, Q adalah muatan listrik, T itu adalah waktu. Nah, sekarang kalau kita breakdown lagi, nah, jadi muatan itu kalau kita hubungkan dengan elektron itu adalah hasil kali antara jumlah elektron dengan nilai muatannya. Nah, sehingga rumusnya menjadi Ne ya, jumlah elektron dikali dengan nilai muatannya dibagi dengan waktu. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan ketika kita ingin menentukan besarnya kuat arus listrik yang mengalir dalam satu pengantar. Kita lanjut lagi tegangan. Jadi besaran-besaran listrik yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah arus listrik tadi. Sekarang kita masuk ke tegangan. Nah, apa itu tegangan?
Tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Nah, kalau kita rumuskan, tegangan adalah P sama dengan W per Q, di mana W itu adalah V itu adalah tegangan volt, W adalah usaha atau energi dalam satuan joule, dan Q adalah muatan listrik. Kemudian berikutnya lagi kita kenali dulu hambatan listrik. Nah, apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik itu disebut dengan lebih kerennya itulah resistor ya, seperti ini gambar resistornya. Itu adalah ukuran nilai hambatan satu objek terhadap aliran elektron. Jadi ada perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor ya, dengan arus yang melewatinya. Jadi kalau kita rumuskan, nah ini R sama V per I. Nah, ini nanti akan kita gunakan rumus ini sebagai rumus dasar dari hukum Ohm. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan hambatan listrik ya, ini R sama dengan V per I, dengan R nya adalah hambatan listrik, satuannya ohm, disimbolkan dengan omega, kemudian dengan listrik V, volt, dan arus listrik itu adalah ampere atau disingkat dengan A. Berikutnya lagi kita mengenal konsep rapat arus listrik. Apa itu rapat arus listrik? Rapat arus listrik adalah perbandingan antara arus listrik tiap satuan luas. Nah, jadi yang kita gunakan membandingkan bukan waktu tapi luas. Dengan rumus I sama dengan J sama dengan I per A, dengan J itu adalah rapat arus ampere per meter kuadrat, I adalah rapat arus listrik ampere, dan I itu adalah luasannya, A ini adalah luasan. Oke, jadi ini maksudnya A ya. Nah, begitu. Oke, nah kita lanjut lagi sekarang. Nah, kita masuk ke jenis bahan pengantar listrik. Nah, yang kita kenal bahwa bahan suatu pengantar listrik itu adalah yang mulai dari yang pertama adalah konduktor. Jadi apa itu konduktor? Kita akan bahas sebentar. Jadi bahan yang kedua itu ada isolator, kemudian bahan yang ketiga ada semikonduktor, dan bahan yang keempat adalah superkonduktor. Kita mulai dari yang pertama adalah konduktor. Konduktor itu adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Nah, jadi bahan yang bisa mengantarkan arus dengan baik itu disebut dengan konduktor. Nah, bahan konduktor ini biasanya mayoritasnya adalah logam, seperti yang digunakan sebagai bahan mengantarkan listrik yang kita gunakan di rumah ya. Jadi listrik yang kita kenal dengan listrik PLN itu adalah tembaga. Kemudian bisa juga timah, perak, emas, besi, dan aluminium. Nah, kenapa dipilih tembaga? Nah, nanti anak-anak bisa kembangkan lagi. Kenapa tidak emas? Nah, itu misalnya. Kenapa tidak besi? Kenapa tidak aluminium? Nah, silakan kembangkan lagi. Kenapa tembaga dipilih? Kemudian bahan konduktor selain logam yang dalam bentuk zat padat ya, juga ada dalam bentuk zat cair, yaitu air raksa dan asam sulfat. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk percobaan kimia ya, asam sulfat. Kemudian konduktor yang dalam bentuk gas itu diantaranya ada argon, krypton, dan neon ya, sebenarnya neon atau nuin. Nah, ini biasanya dipakai untuk gas yang ada di dalam lampu ya. Oke, kita sekarang ke isolator. Nah, isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik. Nah, jadi ini sering kalau dalam bahasa kita isolasi ya. Jadi bahan isolator ini tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik karena memiliki sedikit elektron bebas. Nah, bahan isolator mayoritas adalah bahan padat yang berwarna K. Jadi kalau ingin memudahkan kita menghafal ya, kita lihat huruf awalnya K seperti kertas, kayu, karet, keramik, dan kaca. Kemudian ada plastik, teflon, kemudian ada pasir juga, pasir silika. Kemudian kalau dalam bentuk bahan cair misalnya ada minyak trafo. Kemudian dalam bentuk gas itu adalah udara ya. Jadi udara kita ini adalah termasuk isolator ya. Kalau seandainya udara bukan isolator ya kita akan tersetrum semuanya. Tetapi karena ini adalah isolator sehingga kita aman. Artinya listrik tidak dapat mengalir di udara. Kemudian ada nitrogen, kemudian ada belerang. Oke, berikutnya superkonduktor atau semikonduktor. Nah, semikonduktor adalah bahan yang unik. Nah, kenapa dikatakan unik? Karena bahan ini bisa menjadi konduktor dan bisa juga menjadi isolator. Nah, jadi tergantung dari campuran atau doping bahannya. Nah, doping adalah istilah mencampur sebuah bahan dengan bahan lain yang berbeda jenis. Jadi biasanya ada germanium. Nah, jadi contoh dari dopingnya ya, ini ada
silikon ya sebagai bahan bakunya. Nah, contoh dari alat yang disebut dengan semikonduktor ya, jadi komponen elektronika yang disebut dengan konduktor itu adalah diode dan transistor. Nah, itu contoh komponen elektronika. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ada diode, ada transistor. Oke, yang terakhir superkonduktor. Superkonduktor adalah bahan atau konduktor pengantar yang baik. Nah, namun pada konduktor masih memiliki resistansi karena pengaruh hambatan jenis P. Sedangkan kalau bahan superkonduktor itu adalah bahan yang benar-benar mampu mengantarkan listrik dengan sangat baik. Nah, contohnya adalah bahannya berupa merkuri, niobium, alloy, fluorens, dan magnesium diboride. Nah, ini sekarang digunakan untuk bahan-bahan dari dalam perangkat lunak seperti laptop ya, dan bahan lain yang memungkinkan supaya arus listrik yang mengalir itu maksimum. Oke, kita lagi sekarang fokus ke alat ukur listrik. Nah, alat ukur listrik berdasarkan besaran listrik yang kita ketahui tadi, itu ada arus, ada tegangan, dan ada hambatan. Nah, masing-masing memiliki alat ukurnya. Kita mulai dari yang pertama adalah arus listrik. Alat ukurnya disebut dengan amperimeter atau sering dikenal dengan ampere meter. Nah, ampere meter ini dalam mengukur itu dipasang secara seri. Nah, seperti ini. Jadi seri itu adalah satu kaki terhubung dengan kaki ampere meternya dan satu kaki lagi terhubung dengan lampunya. Jadi satu kaki terhubung dengan sumber tegangan, satu kaki lagi terhubung dengan lampunya. Jadi kalau dalam rangkaian seperti ini. Jadi kabel yang dipakai, penghubung yang dipakai itu satu kakinya akan terhubung dengan tegangan, satu kakinya terhubung dengan lampunya. Nah, contoh dari ampere meter seperti ini. Kemudian ada alat yang lengkap ya. Jadi bukan hanya ampere meter tapi mampu mengukur voltmeter dan mampu mengukur tegangan dan hambatan. Itu yang disebut dengan multimeter. Jadi fungsinya bukan hanya untuk ampere meter, jadi punya lebih dari satu. Bisa dipakai untuk ketiganya ya, mengukur arus, mengukur tegangan, dan mengukur hambatan. Oke, kita sekarang ke tegangan. Jadi alat ukur tegangan listrik kita sebut dengan voltmeter, sesuai dengan satuannya voltmeter. Nah, disusun secara paralel. Bagaimana fungsi secara paralel? Seperti ini. Nah, paralel itu artinya kedua kaki dari alat yang akan mengukur atau disebut dengan voltmeter ini terhubung ke baik ke baterai atau sumber tegangan maupun ke lampunya. Jadi lampunya terhubung satu kaki ke baterai juga sama. Satu kaki lagi juga terhubung ke lampu ya, dari voltmeter ini satu kaki juga terhubung ke baterai. Beda dengan seri. Kalau seri ini satu kaki ke tegangan, sumber tegangan, sedangkan satu kaki lagi ke lampu. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik itu alat ukurnya adalah ohmmeter, disusun secara paralel ya dengan hambatan seperti ini contohnya, dan juga sama. Jadi sama ya, jadi hampir sama. Selain menggunakan ohmmeter juga menggunakan multimeter. Nah, multimeter bisa ada yang analog, ada yang digital. Analog berarti kita lihat secara manual, kalau digital langsung angkanya. Dan ada alat ukur lagi satu yang sangat lengkap ya. Jadi yang bisa menunjukkan sampai ke bentuk gelombangnya, itu yang nanti kita kenal dengan osiloskop. Nah, ini biasanya dipakai untuk seringnya di rangkaian listrik arus balik ya. Nah, jadi rangkaian listrik arus balik itu akan kelihatan gelombangnya. Kalau rangkaian listrik searah kan tidak ada gelombang. Jadi karena berupa garis lurus. Nah, di sini osiloskop ini dipentingkan untuk rangkaian arus balik. Baik, nah begitulah jenis alat ukur listrik. Nah, sekarang kita lebih mendalam lagi bahwa dalam alat ukur listrik juga memiliki batas pengukuran. Nah, jika seandainya kita mengukur satu listrik itu melebihi batas pengukuran, itu akan bisa membuat alat ukur listrik itu rusak. Nah, lalu bagaimana caranya supaya alat ukur listrik itu tidak rusak? Jika seandainya suatu besaran diukur lebih dari batas alat ukurnya, maka ada solusinya, yaitu menggunakan bantuan hambatan.
Nah, hambatan itu nanti kita akan bedakan jadi dua. Ada hambatan SAN. Hambatan SAN adalah hambatan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan batas ukur pada ampere meter. Jadi ampere meter dapat mengukur arus melebihi jangkauan batas alat ukurnya dengan cara memasang hambatan SAN yang disebut dengan RSA. Nah, hambatan SAN dipasang paralel dengan ampere meter. Nah, seperti ini. Bedakan ya. Jadi ketika kita menggunakan ampere meter mengukur suatu arus dipasang seri. Tetapi kalau kita ingin supaya ampere meter itu bekerja di atas batas alat ukurnya, maka kita harus pasang lagi hambatan untuk mengontrol elektron yang masuk ya, jadi arus yang ada supaya tidak menjebol alatnya, yaitu hambatan SAN. Nah, cara pemasangannya dipasang secara paralel dengan alat ukur dari ampere meter itu. Nah, rumus untuk menentukan besar berapa hambatan SAN yang harus dipasang pada suatu alat ukur itu dirumuskan dengan RSH sama dengan RA dibagi N dikurang 1 dengan N itu adalah I per IA. Nah, apa itu I? Apa itu IA? Nah, kita mulai dari RSH hambatan SAN satuannya ohm. I itu adalah kuat arus yang akan diukur ampere. IA adalah kuat arus maksimum yang dapat diukur. Kemudian N adalah kelipatan menaikkan batas alat ukur, sedangkan RA adalah hambatan pada ampere meter. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selain ampere meter, kita juga bisa meningkatkan kemampuan batas alat ukur pada voltmeter. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memasang hambatan muka. Nah, berbeda dengan hambatan SAN, hambatan muka dipasang secara seri dengan voltmeter. Ya, bedakan ya. Kalau voltmeter ingin mengukur suatu tegangan, pasang paralel dengan sumber tegangannya. Tapi kalau voltmeter ingin kita tingkatkan kemampuan mengukurnya, kita pasang hambatan muka dengan cara seri. Nah, seperti ini. Nah, sekarang rumus yang kita gunakan adalah RF dengan N dikurang 1 kali RV. Ya, dengan N adalah V per V. Karena seperti ini, biasa R adalah hambatan, ada hambatan muka, ada hambatan voltmeter. V adalah tegangan yang akan diukur, VP adalah tegangan maksimum yang dapat diukur, dan N adalah kelipatan menekan batas alat ukur. Itu terkait dengan hambatan SAN dan hambatan muka. Sekarang kita masuk ke cara melaporkan hasil pengukuran. Nah, seperti yang sudah kita gambarkan tadi, bahwa cara mengukur dari suatu ampere meter adalah dengan cara dipasang seri. Cara mengukur dengan ampere meter adalah dipasang paralel. Bagaimana cara melaporkannya? Nah, untuk dapat melaporkan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik, cermati petunjuk berikut. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tentukan batas alat ukur dari alat ukur arus dan tegangan listrik yang akan digunakan. Misalnya 0 sampai 1 ampere atau 0 sampai 5 ampere. Jadi kalau 0 sampai 1 ampere berarti itu adalah untuk arus, 0 sampai 5 ampere adalah untuk tegangan. Langkah kedua, hasil pengukuran dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk menentukan hasil pengukurannya, rumusnya adalah yang pertama, kalau kita ingin menentukan arus yang terukur, itu adalah dengan cara melihat skala terbaca, menentukan skala maksimum, menentukan batas alat ukur. Nanti untuk menentukan ini adalah skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas alat ukur. Begitu juga dengan cara menentukan hasil pengukuran tegangan, yaitu dengan cara menentukan skala terbaca, menentukan skala maksimum, menentukan batas alat ukur, lalu diolah dengan cara skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas alat ukur. Lalu bagaimana cara menuliskan laporannya? Kalau kita ingin menuliskan laporan dalam bentuk lengkap, jadi ada yang disebut dengan ketidakpastian dari pengukuran delta X, maka rumus yang kita pakai adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, ini biasanya kita sudah jelaskan di kelas 10. Sekarang kita akan menggambarkan apa itu X, nilai besaran yang diukur. X adalah hasil pengukuran yang terbaca. Delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, dengan rumus delta X itu dengan cara setengah kali skala terkecil dari alat ukur. Nah, nanti kita akan lihat contoh. Kita mulai dari contoh yang pertama. Misalnya, ya, contoh pertama disebutkan soalnya adalah dalam waktu 10 menit arus listrik sebesar 5 ampere mengalir sebanyak kawat pengantar. Tentukan yang pertama muatan yang berpindah, yang kedua adalah jumlah elektronnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, diketahui. Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu apa yang tahu dari soal itu. Yang pertama adalah I-nya atau arus yang mengalir 5 ampere, dan waktunya adalah 10 menit. Nah, ini akan kita ubah ke sekon. 10 kali 1 menit adalah 60 sekon, sehingga menjadi 600 sekon. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan Q, tentukan NE. Nah, jawab. Yang pertama kita tentukan dulu muatannya atau Q. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa rumus dari I adalah Q per T, berarti Q sama dengan I kali T. Jika kita kalikan 5 kali I-nya adalah 5, T-nya adalah 600, jadilah 3000 coulomb. Sedangkan yang kedua menentukan jumlah elektron, kembali ke rumus tadi, bahwa Q sama dengan NE kali QE,
dimana yang adalah NE, maka tinggal I kali T dibagi QE. I kali T adalah 5 kali 6 betul sama dengan ini. Kemudian Q-nya itu adalah 1,6 per 10 19 kolom ya. Nah, ini adalah besarnya satu muatan elektron ya, itu 1,6 per 10 19 kolom. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita bawa ini ke atas menjadi positif, kita bagi jadi 1875 per 19 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1,875 kali 10 pangkat 22 elektron. Nah, itulah. Nah, jadi besar muatannya 3000 kolom dan jumlah elektronnya adalah 1,875 kali 10 pangkat 22 elektron. Itu contoh soal yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah terkait dengan hambatan. Soal menyatakan batas pengukuran maksimum pada sebuah ampermeter sebesar 400 mA yang mempunyai hambatan dalam 40 ohm. Berapakah hambatan sandi yang harus dipasang untuk mengukur arus pada rangkaian sebesar 4 ampere? Oke, nah seperti ini hambatan sandinya. Nah, langkah kita adalah yang pertama tentukan dulu diketahui. Kita adalah IA 400 mA atau kita ubah dulu ke ampere 0,4. Kemudian RA itu adalah hambatan. Nah, jadi hambatan dalam dari ampermeter tersebut ya, jadi hambatan dari ampermeter. Dan ini adalah alat yang besarnya yang ingin diukur, jadi berapa ampere yang akan diukur. Nah, sedangkan batas maksimumnya 400 mA. Nah, berapakah hambatan yang harus dipasang? Nah, langkahnya seperti yang sudah kita tadi sepakati rumusnya, RS sama RA per N dikurang 1. Kita cari dulu N nya. N adalah I per IA, I nya adalah 4, kemudian IA nya adalah 0,4 menjadi 10. Nah, baru kita tentukan RSA. RSA RA per N kurang 1 40 dibagi 10 kurang 1, kita gunakan matematika, dapatlah 4,4 ohm. Jadi hambatan sandi yang harus dipasang adalah 4,4 ohm. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir, yaitu bagaimana cara membaca dari sebuah alat ukur. Pertanyaannya dari soal ini adalah tentukan hasil pengukuran HP yang harus hasil pengukuran atau HP dari arus listrik berikut. Nah, jika seandainya suatu alat ukur listrik ya, yang dalam hal ini adalah A satuannya berarti ini adalah ampere meter, nanti kalau V satuannya berarti meter. Nah, jika seandainya sebuah ampere meter menunjukkan skala seperti ini, bagaimana cara menentukan hasil pengukuran? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, langkah yang pertama yang kita tentukan adalah tentukan dulu berapa skala yang terbaca. Kalau kita lihat skala yang terbaca ini adalah, kita mulai dari 0 saja, 0, kemudian 5, maka kita akan jadi 6, 7, 8, 9. Jadi jarum yang jarum ini menunjukkan bahwa skala yang terbaca adalah di posisi ini. Posisinya adalah posisi 9. Maka skala terbaca 9. Kemudian skala maksimum adalah skala terakhir, yaitu 25. Batas ukur adalah batas dari 0 sampai berapa kabel ini dipasang. Nah, kalau ini 5 berarti 5. Nah, sekarang pertanyaan HP dan pelaporannya. Kita jawab ya. Hasil pengukuran itu dibuat dari skala terbaca bagi skala maksimum dikali batas ukur. Kita masukkan skala terbaca dari 9, skala maksimum 25, batas ukur 5. Kita olah matematikanya jadi 1,8 ampere. Jadi hasil pengukuran dari sebuah ampere meter jika posisi skala seperti ini adalah 1,8 ampere. Lalu pertanyaan berikutnya, jika dilaporkan berapa? Kita gunakan konsep X sama dengan X0 plus minus delta X, maka kita akan dapatkan bahwa dengan menentukan besarnya ketidakpastian pengukuran, yaitu setengah kali skala kecil, setengah kali 1 ya, skala kecilnya adalah 1, perhatikan tambah 1 karena ini 1 garis berapa? 1 kan? Nah, berarti setengah kali 0,1 adalah setengah kali 1 adalah 0,5. Maka kalau kita laporkan berdasarkan rumus X sama X0 plus minus delta X, kita ganti X nya dengan I karena ini halus, kemudian X0 adalah 1,8 seperti ini, plus minus, nah diambil dari sini 0,5 ampere. Nah, jadi demikianlah contoh soal terkait dengan bagaimana cara kita menentukan atau menggunakan alat ukur listrik. Demikian untuk penyajian materi terkait dengan alat ukur listrik dan tegangan listrik. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.